Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama kami kelompok 3 dari jurusan Tadris Matematika UIN Sultanah Narasia Lok Sumawe. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait sifat kelengkapan pada bilangan real. Simak videonya dan jangan sampai gagal fokus ya teman-teman. Oh iya, baiknya sebelum memulai penjelasan materi pada hari ini, alangkah baiknya saya kembali memperkenalkan diri dengan diri saya sendiri, yakni Yuda Delviansa, dan beberapa teman saya, yakni Sulistianingrum, ada Syalsabila, ada Rizky Amelia Putri Buru Gajah, dan juga Sukma Pratiwi. Dan terkait apa saja yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah: yang pertama adalah pengertian sifat kelengkapan pada bilangan real. Yang kedua, definisinya. Kemudian yang ketiga adalah lemma. Kemudian ada Archimedes. Kemudian yang terakhir adalah latihan soal. Langsung saja kita ke videonya. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai sifat kelengkapan pada bilangan real. Sifat kelengkapan merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam matematika, khususnya dalam analisis real. Sifat kelengkapan menyatakan bahwa setiap himpunan bilangan real yang tidak kosong dan terbatas atas memiliki batas atas terkecil yang disebut dengan supremum. Begitu juga setiap himpunan yang tidak kosong dan terbatas bawah memiliki batas bawah terbesar yang disebut dengan infimum. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak ada celah atau kekosongan pada garis bilangan real. Artinya, bilangan real membentuk suatu struktur yang utuh dan lengkap, sehingga setiap proses pembatasan atau pendekatan nilai akan selalu memiliki hasil di dalam bilangan real itu sendiri. Dengan kata lain, garis bilangan real dapat dipandang sebagai garis yang padat dan kontinu, di mana di antara dua bilangan real yang selalu terdapat bilangan real lainnya, dan setiap himpunan yang dibatasi tidak kehilangan titik batasnya. Sifat kelengkapan inilah yang membedakan bilangan real dari himpunan bilangan lainnya, seperti bilangan rasional, yang masih memiliki celah. Oleh karena itu, sifat kelengkapan menjadi dasar bagi banyak konsep penting lain dalam analisis real, seperti limit, kekonvergenan barisan, dan kontinuitas fungsi. Definisi 1.4.1. Definisi 1.4.1 misalkan S adalah elemen bilangan real dan S tidak sama dengan 0. U elemen bilangan real dikatakan batas atas dari S. Bila S lebih kecil daripada atau sama dengan U, maka S adalah elemen S. B. W elemen bilangan real dikatakan batas bawah dari S. Bila W lebih kecil daripada atau sama dengan S, maka S adalah elemen atau anggota bilangan S. Misalkan T anggota bilangan real. 1. T dikatakan terbatas di atas bila T mempunyai batas atas. 2. T dikatakan terbatas di bawah bila T mempunyai batas bawah. 3. T dikatakan terbatas bila T mempunyai batas atas dan batas bawah. 4. Jika T tidak mempunyai batas atas atau batas bawah, maka T dinyatakan atau dikatakan tidak terbatas. Contoh yang pertama, I adalah himpunan beranggotakan 0 dan 1. Batas atas I adalah semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 1. Sebab 1 lebih besar daripada atau sama dengan X. Batas bawah I adalah semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 0. Sebab 0 lebih kecil dari atau sama dengan X. Dengan demikian, himpunan I adalah himpunan yang terbatas. Contoh yang kedua, A adalah X di mana bilangan real
dan X itu lebih besar dari 1. Batas atas A adalah tak hingga, jadi tidak ada. Batas bawah A adalah semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 1, sebab 1 lebih kecil dari atau sama dengan X. Dengan demikian, himpunan A tidak terbatas. Contoh yang ketiga, B adalah X anggota bilangan real di mana X lebih kecil dari atau sama dengan negatif 4. Batas atas B adalah semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan negatif 4, sebab negatif 4 lebih besar daripada X. Batas bawah B adalah tak hingga, jadi tidak ada. Dengan demikian, himpunan B tidak terbatas. Kemudian contoh yang keempat, C adalah himpunan X anggota bilangan real di mana X lebih besar daripada akar 3 dan X lebih kecil daripada atau sama dengan 4. Batas atas C adalah semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 4, sebab 4 lebih besar daripada atau sama dengan X. Batas bawah C adalah semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan akar 3, sebab akar 3 lebih kecil dari atau sama dengan X. Dengan demikian, himpunan C adalah himpunan yang terbatas. Contoh yang kelima, D adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Batas atas D adalah semua bilangan real yang lebih dari atau sama dengan 4, sebab 4 lebih besar dari atau sama dengan X. Batas bawah D adalah semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 1, sebab 1 lebih kecil dari atau sama dengan X. Dengan demikian, himpunan D adalah himpunan yang terbatas. Contoh yang keenam, E adalah semua anggota bilangan real. Himpunan tidak terbatas karena tidak memiliki batas atas atau maupun batas bawah. Definisi 1.4.2, di mana definisi ini berisi misalkan S bagian dari bilangan real dan S tidak sama dengan 0, maka yang pertama, jika S terbatas di atas, maka suatu batas dari S disebut supremum atau batas atas terkecil dari S apabila batas atas tersebut lebih kecil dari semua batas atas yang lain dari S. Yang kedua, jika S terbatas di bawah, maka suatu batas bawah dari S disebut infimum atau batas bawah terbesar dari S apabila batas bawah tersebut lebih besar dari semua batas bawah yang lain dari S. Definisi 1.4.2 dapat dijabarkan menjadi untuk yang definisi supremum, di mana U elemen bilangan real adalah supremum S bagian dari bilangan real dan S tidak sama dengan 0 jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, S kecil lebih kecil atau sama dengan U, maka S kecil elemen bilangan S. Yang kedua, jika S kecil lebih kecil atau sama dengan V, atau V itu adalah supremum yang lain, maka S kecil elemen S atau U lebih kecil atau sama dengan V. Yang kedua, jika W adalah elemen bilangan real adalah infimum dari S bagian bilangan real dan S tidak sama dengan 0 jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. S lebih besar atau sama dengan W, maka S elemen S besar. Dan yang kedua, jika S kecil lebih besar atau sama dengan W, maka S elemen S besar. Menjadi W lebih besar atau sama dengan V. Berdasarkan dari definisi 1.4.2, maka dapat dibuktikan bahwa jika S bagian dari bilangan real, paling banyak akan mempunyai satu supremum atau infimum. Jika S bagian dari bilangan real mempunyai supremum, maka supremum atau infimumnya hanya tunggal atau hanya satu. Nah, pembuktiannya seperti jika diandaikan S mempunyai infimum lebih dari satu, maka akan diambil dua infimum sebarang dari S, misalkan U1 dan U2 adalah elemen bilangan real dengan U1 tidak sama dengan U2.
merupakan infimum dari S besar. Karena U1 dan U2 merupakan infimum dari S, berarti U1 dan U2 merupakan batas bawah dari S. Jika U1 sama dengan infimum S, berarti U1 lebih kecil atau sama dengan U2. Jika U2 bilang infimum S, berarti U2 lebih kecil atau sama dengan U1. Saya akan menjelaskan lemma 1, yang dimana di sini dijelaskan suatu batas atas U dari himpunan S atau suatu bilangan U dikatakan sebagai supremum dari himpunan S, yang dimana dengan S itu merupakan subset dari bilangan real dan S itu dinyatakan tidak kosong. Dan dijelaskan juga bahwa jika dan hanya jika untuk setiap epsilon itu lebih besar dari 0 dan terdapat suatu elemen S epsilon di dalam S sehingga U dikurangi epsilon lebih kecil dari S epsilon. Selanjutnya, diketahui S himpunan bagian dari bilangan real dan S tidak sama dengan himpunan kosong. Di sini juga dibilang bahwa U elemen R batas atas S. Dan akan dibuktikan bahwa untuk setiap elemen itu lebih besar dari 0. Terdapat elemen S sehingga U dikurang epsilon itu lebih kecil dari epsilon S. Ini ekuivalen dengan U, yaitu adalah supremum dari S. Misalkan U itu batas atas S dan V sebarang batas atas dari S, dengan V tidak sama dengan U, maka dapat diandaikan V lebih kecil dari U. Ambil epsilon sama dengan U dikurang V lebih besar dari 0 yang berdasarkan hipotesis terdapat elemen S, sehingga U dikurang epsilon itu lebih kecil dari elemen S, karena U dikurang dalam kurung U kurang V sama dengan V lebih kecil dari S, berarti V bukan batas atas dari S. Dengan demikian, pengandaian tersebut salah. Haruslah U itu lebih kecil dari V, karena U batas atas dari S yang lebih kecil dari semua batas atas yang lain dari S, maka U adalah supremum dari S. Selanjutnya bisa kita lihat gambar di atas, yaitu gambar tersebut adalah salah satu ilustrasi geometri yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pada garis bilangan yang ada pada di gambar, kita memiliki interval himpunan S yang terbentang hingga tepat sebelum titik U, yang dimana titik U kita tetapkan sebagai 1, dan kita memperkenalkan konsep jarak yang sangat kecil dan disebut epsilon. Nah, di sini kita juga dapat mengilustrasikan bahwa jika kita mengambil sedikit jarak epsilon dari U menjadi U dikurang epsilon, kita juga selalu dapat menemukan setidaknya satu elemen atau elemen S di dalam himpunan S yang lebih besar dari U dikurang epsilon. Nah, ini juga secara visual menunjukkan bahwa U tersebut adalah batas atas terkecil. Nah, di contoh ini diberikan himpunan S atau himpunan yang beranggotakan X elemen dari bilangan real sedemikian rupa sehingga 0 kurang dari atau sama dengan X dan X kurang dari 1. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa 1 itu adalah supremum dari himpunan S. Nah, mari kita buktikan bahwa 1 adalah batas atas S. Yang pertama, ambil X sebarang anggota himpunan S, yang dimana X anggota S adalah 0 kurang dari atau sama dengan X, dan X kurang dari 1. Yang dimana hal ini juga mengakibatkan bahwa X kurang dari atau sama dengan 1 itu untuk setiap X anggota S. Oleh karena itu, 1 adalah batas atas S. Nah, ini juga sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Sulis, yaitu definisi 1.41. Selanjutnya, kita dapat mengambil epsilon sebarang yang lebih besar dari 0 dengan syarat 0 harus kurang dari epsilon dan epsilon kurang dari atau sama dengan 1. Jika syarat tersebut dapat terpenuhi, maka terdapatlah S epsilon anggota S, di mana S epsilon adalah 1 dikurangi epsilon per 2. Sedemikian rupa sehingga 1 dikurangi epsilon itu nilainya kurang dari S epsilon.
teorema Archimedes, yang dimana diketahui untuk setiap X anggota bilangan real sehingga terdapat NX anggota bilangan asli, sehingga X lebih kecil dari NX. Jadi maknanya sebesar apapun bilangan real X, kita selalu bisa menemukan bilangan asli yang lebih besar dari X. Nah, selanjutnya kita asumsi kebalikan, kita menggunakan metode kontradiksi, yang dimana pernyataan itu salah. Nah, andaikan tidak demikian, maka terdapat X anggota bilangan real. X merupakan batas atas dari bilangan asli. Ini berarti menurut sifat supremum, bilangan asli mempunyai supremum U anggota R. Karena U adalah supremum, maka U kurang 1 lebih kecil dari U. Menurut lemma 1 berarti terdapat M anggota N atau terdapat M anggota bilangan asli, sehingga U kurang 1 lebih kecil dari M, jadi U lebih kecil dari M tambah 1. Karena M anggota bilangan asli, maka M tambah 1 anggota bilangan asli. Ini bertentangan dengan anggapan bahwa U atau supremum adalah batas atas bilangan asli. Karena ternyata ada bilangan asli yang lebih besar dari supremum atau U. Jadi, pengandaian salah. Dengan kata lain, bilangan asli tidak mempunyai batas atas. Akibatnya, X anggota bilangan real sehingga terdapat NX anggota bilangan asli, sehingga X lebih kecil dari NX. Misalkan Y dan Z adalah bilangan real positif. Nah, yang pertama A. Ada bilangan asli N sedemikian sehingga Z lebih kecil dari NY. Artinya, dengan mengalikan Y dengan bilangan asli yang cukup besar, hasilnya pasti bisa melebihi Z. Bukti, karena Y dan Z adalah bilangan positif, maka Y tidak nol, sehingga Z per Y anggota bilangan real. Nah, karena itu berdasarkan sifat Archimedes, ada bilangan asli N yang memenuhi Z per Y anggota bilangan N. Maksudnya di sini untuk setiap bilangan real selalu ada bilangan asli yang lebih besar darinya. Jadi karena Z per Y anggota bilangan real, maka terdapat N anggota bilangan asli sehingga Z per Y lebih kecil dari N. Jadi karena Y lebih besar dari 0, maka diperoleh Z lebih kecil dari NY. Nah, yang kedua, B. Ada bilangan asli N sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari 1 per NY dan lebih kecil dari Y. Bukti, karena Y lebih besar dari 0, maka Y tidak sama dengan 0, sehingga 1 per Y anggota bilangan real. Nah, akibatnya, menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli NY sedemikian sehingga NY lebih besar dari 1 per Y. Karena Y dan NY keduanya positif, jika kedua ruas dikalikan, Y per NY, maka diperoleh hasil seperti kesimpulan pada teorema, yaitu 0 lebih kecil dari 1 per NY dan lebih kecil dari Y. Nah, yang terakhir yaitu C. Ada bilangan asli N sedemikian sehingga N kurang 1 lebih kecil atau sama dengan Z dan lebih kecil dari N. Bukti. Nah, misalkan A sama dengan M anggota bilangan asli, di mana M lebih besar dari Z. Berdasarkan sifat Archimedes, himpunan A tidak kosong. Jika M anggota bilangan A, maka M lebih besar atau sama dengan Z, sehingga A terbatas di bawah oleh Z. Nah, akibatnya A mempunyai infimum. Nah, disebut N. Nah, karena A lebih besar dari 0, maka N kurang 1 lebih kecil dari N.
Nah, sehingga N kurang 1 tidak anggota A. Karena itu, N kurang 1 lebih kecil atau sama dengan Z. Nah, di sini ada latihan soal untuk teman-teman kerjakan. Ya, di mana soalnya misalkan himpunan S sama dengan 1 per N kurang 1 per M, di mana M, N anggota bilangan asli. Nah, tentukanlah supremum dan infimum S. Baiklah teman-teman, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dalam penjabaran kami dalam materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya ya teman-teman.